Dari Yespa Jawa Timur, Indonesia Esports Asosiasi Jawa Timur. Aku mengenalnya udah lama banget sih. Kalau dari kata gamenya ya SD sih, udah mengenal game seperti Point Blank. Kalau kalian pasti teman-teman yang seumuranku dulu main Point Blank semuanya sih. Jadi aku nggak ke arah ke sana, tapi ke arah ke dunia kreatifnya, dunia industrinya gitu sih, broadcastingnya dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Imbas semuanya, selamat pagi, siang, malam dimanapun Anda menonton atau mendengarkan podcast ini. Selamat datang di Imbas, Insan Mulia Bangsa Podcast. Oke teman-teman, sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya dulu agar tidak ketinggalan video-video podcast terbaru dari kita. Buat kalian yang nonton atau mendengarin di Spotify, jangan lupa untuk tekan tombol follow di bawah ya guys. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Bagas. Di sini saya akan menjadi host pada episode kali ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang e-sport nih teman-teman. Nah, siapa sih yang nggak tahu tentang e-sport? Ya, tentunya udah tahu lah ya, di dunia yang sangat berkembang, sangat pesat dan informasi sangat masif sekali, tentunya e-sport menjadi tren populer di kalangan anak muda. Tentunya untuk generasi zaman sekarang ya, atau nyebutnya itu Gen Z gitu kan. Oke, tentunya untuk membahas e-sport kali ini saya tidak sendirian nih teman-teman. Saya sudah ditemani oleh satu narasumber yang tentunya berkompeten dan paham tentang e-sport ini teman-teman. Boleh diperkenalkan dulu Mas, siapa namanya dan sebagai apa sih di dunia e-sport ini? Halo semuanya teman-teman, perkenalkan aku Dayat dari Yespa Jawa Timur, Yespa Indonesia Esports Asosiasi Jawa Timur. Oke, baik. Kita mulai dari pertanyaan yang simpel-simpel, yang ringan-ringan dulu nih. Oke. Yang pertama nih Mas, secara pribadi itu Anda mengenal e-sport itu dari kapan sih dan dari mana sih? Kalau e-sport ya, kalau sebutan e-sport sih sebenarnya nggak jauh-jauh dari game ya. Aku mengenalnya udah lama banget sih, kalau dari kata gamenya ya, itu aku dari SD sih udah mengenal game seperti Point Blank. Kalau kalian pasti teman-teman yang seumuranku dulu main Point Blank semuanya sih. Oke. Terus dulu masih banyaknya pemain-pemain di warnet sih. Dari situ terus baru terkenal dari e-sportnya. Nanti aku di situ kenal dengan RRQ dulu awalnya. RRQ karena dulu ada kejuaraan Point Blank ya. Nah, mereka kan udah secara lama udah terbuat dan terbentuknya di komunitas di Indonesia sih gitu sih. Terus kalau dari skalanya e-sportnya sih ya Mobile Legends sih. Dari Mobile Legends. Nggak jauh-jauh dari Mobile Legends ya guys ya. Iya, nggak jauh-jauh sih. Teman-teman pasti udah tahu lah, mungkin nggak tahu Mobile Legends karena udah segede itu komunitasnya. Terus karena dulu tuh aku masih main-main hanya cuma hobi dan nggak ada profesional, jadi ya akhirnya cuma buang-buang waktu dulu. Itu sih kalau dari kenalnya sih di situ. Dari awalnya dari game berarti. Ya, dari game. Dari berawal hobi, langsung masuk ke e-sport gitu ya. Tapi aku nggak masuk di pro playernya sih, karena aku sadar sih nggak sejago itu main game. Jadi aku lalu menyingkirkan jalan ke arah pro player. Tapi teman-teman pasti banyak sih yang pengen jadi pro player karena terlalu difomokan. Difomokan kekayaannya, ya itu nggak apa-apa sih buat cita-cita teman-teman ya, nggak apa-apa. Karena daripada teman-teman cuma buang-buang waktu cuma main game aja, nggak apa-apa sih kalau pengen melatih diri jadi pro player gitu sih. Jadi aku nggak ke arah ke sana, tapi ke arah ke dunia kreatifnya, dunia industrinya gitu sih. Jadi ya aku dari pas zaman SMK belajar tentang multimedia dan sebagainya, akhirnya ya masuk di dunia industrinya sih, kayak broadcastingnya dan lain sebagainya gitu. Oke Mas. Nah, Masnya ini kan
di dunia e-sport ini kan merupakan bagian dari IESPA Jatim. Nah, Ya. IESPA Jatim itu apa sih dan dalam dunia e-sport itu tugasnya itu apa? Ya? Tugasnya ya. Iya. Ini kilas balik ke dulu ya. Dulu tuh di e-sport belum ada wadahnya dulu. Oke. Jadi sebelum adanya mungkin teman-teman tahu PBSI mungkin ya. Iya. Sebelum adanya PBSI dan AVGI mungkin ada selain IESPA itu ada AVGI dulu tuh. Jadi IESPA ini terbentuk dari teman-teman komunitas yang emang udah lama di dunia e-sport. Dari tahun kalau ketuaku yang pertama ya ketua nasional itu Pak Edi Lim itu dari tahun 99 kalau nggak salah dia udah berkecimpung di e-sport. Jadi dia sampai di tahun 2013 itu kita baru terbentuk di secara nasionalnya nasional dan untuk di Jawa Timurnya pun juga itu di tahun yang sama. Karena memang kita langsung ambil di provinsi-provinsi yang pusatnya dulu sebelum di kota-kota yang lain gitu sih. Jadi perbedaannya dengan tugasnya ini tuh hanya yang pertama mewadai ya yang pasti mewadai, terus juga melakukan adanya event-event yang diakui oleh pemerintah karena kita kan di bawahnya Kormi sekarang. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia dan itu di bawahnya Kemenpora juga gitu sih. Jadi selain adanya wadah-wadah kita juga mengembangkan komunitas yang ada dari mulai grassroots maupun sampai yang besar gitu. Oh, tadi saya dengarnya tahun 99. Iya. Ya, itu e-sportnya apa ya tahun 99 itu? Dulu tuh ada, kalau yang aku tahu ya, dulu Iya. tuh ada di secara internasional, itu ada e-sportnya tuh, aku lupa gamenya, cuma dia tuh sampai bawa komputer masing-masing. Oh. Jadi nggak secara online dulu kan karena belum ada ya. Oh, iya. Belum ada, jadi mereka dari negara-negara, aku lupa di negara mananya, mungkin teman-teman nanti bisa searching aja. E-sport pertama diadakan di mana secara nasional dan itu di tahun-tahun segitulah, di tahun 2000-an Jadi dulu tuh mereka bawa komputer gede-gede Mas Ian. Nanti masih komputer monitornya tabung dan itu dibawa ke satu tempat dan mereka tuh nginep di sana. Oh. Karena saking banyaknya yang datang, hampir ribuan di situ. Dan itu per orangnya bawa komputer masing-masing. Jadi masih secara LAN dulu. Oh, pakai LAN. Pakai LAN. Kalau nggak salah itu gamenya entah World of Warcraft atau yang lainnya aku lupa sih. Oke. Masih Dengarnya aja udah ribet banget ya, apalagi masuk ke dalam situ. Aduh. Iya. Jadi tempatnya tuh kayak gor gitulah mungkin ya. Aku lupa namanya di mana dan negaranya di mana aku lupa. Jadi hampir ribuan dan berjejer-jejer gitu. Ya kayak warnet gitu. Iya, iya. Warnet yang hadap-hadapan terus tapi banyak banget. Dan itu nggak hanya 1-2 kan kalau warnet kan masih puluhan lah warnet ya. Iya. Masih ratusan atau puluhan lah. Itu ribuan di situ nginep di sana beberapa hari dan sampai itu ada yang bawa kasur di situ. Jadi tidur di bawahnya mejanya itu. Banyak itu. Jadi tonton segitu sih masih susahnya ya. Susahnya e-sport sih dulu tuh. Waduh, Gitu. iya ya. Jadi di era sekarang itu udah dipermudah banget ya. Iya, Kita iya, cuma iya. modal HP aja udah bisa Iya. e-sport gitu. Turnamen segala macam gitu. Benar. Iya. Oke. Tadi kan PSPA nih. Nah, kan ada tuh PBSI tuh Iya. yang baru-baru ini muncul di Iya. dunia e-sport. Nah, itu Iya. bedanya apa sih? Ya mungkin teman-teman tahu kegaduhan itu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Itu dia juga memperjuangkan atas nama organisasinya dan juga sesuai dengan undang-undang juga. Memang dia mereka ya memang sudah benar jalannya sih. Cuma mungkin agak terlalu nekat jalannya waktu itu ya. Yang bikin rame dengan mobil MPL ya. Iya, mungkin. MPL gitu. Ya itu udah benar sebenarnya sesuai undang-undang juga gitu loh. Karena mereka kan melindungi anak-anak bangsa juga kan. Takutnya dieksploitasi gitu kan. Tapi perbedaannya dengan PBSI perbedaan yang secara jelas itu PBSI di bawahnya KONI. Kalau IESPA itu di bawahnya Kormi tadi. Jadi KONI dengan Kormi itu posisinya sama dan itu sama-sama di bawah Kemenpora. Dengan kekuatan hukum yang sama. Jadi tidak yang membedakan cuma PBSI itu hanya di
skala umur prestasi. Makanya kan nanti semisal mereka adanya sekarang ada PON kan? Iya, ada PON. Ada PON. Nah si PBS ini mereka melakukan seleksi untuk jalur ke sana. Dan nanti itu PON nanti kan pastinya kan kebawa di Olimpiade juga kan. Seleksi-seleksi yang di umur-umur prestasi dari umur 14 sampai kalau nggak salah 14 sampai 18 tahun. Nah kalau kita itu dari umur yang dini sangat dini sampai di umur lansia itu masih bisa. Jadi misal nanti ya peserta kita kejuaraan kita itu adanya lansia entah bapak-bapak atau enggak udah kakek-kakek ya itu nggak masalah karena memang kita maksudnya ke situ maksudnya karena kan kita sebagai nama kan di bawah Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia jadi tidak ada batasan-batasan umur di situ asal dia masih hidup lah ya pokoknya dari usia dini sampai lansia gitu sih. Ada nggak sih di sejarahnya Mas Zahid itu lansia gitu masuk ke turnamen e-sport gitu main gitu ada nggak sih? Belum ada sih. Kalau sejarahku sendiri belum ada. Mungkin kalau di umur-umur yang udah kerja di umur 24 ke atas masih ada sih. Itu masih ada teman-teman di situ. Kalau di kejuaraan Porprov kemarin kan Jatim yang e-sportnya kan itu anak-anak muda semuanya tuh. Maksimalnya 18 tahun memang. Itu udah peraturan dari sananya hanya umur prestasi karena mereka kan jenjangnya kan untuk kejuaraan PON itu tadi gitu loh. Kalau terlalu ini kan kesehatan kan masuk kesehatan kan kurang kalau di umur lansia kan itu kan nggak bisa kan takutnya kan gitu sih itu kalau PBS itu adanya Porprov ataupun PON, kita ada Fornas. Oh, Fornas. Ada Fornas, kalau daerahnya itu Forda. Oke. Dan itu pertama kali kemarin di Jatim itu pertama kali di Malang kemarin adanya Forda. Sebenarnya udah bertahun-tahun adanya Fornas, cuma di Jawa Timurnya itu baru tahun pertama. Kemarin di daerahnya seleksi apa ya? Ada seleksi adanya acara lah. Kalau dulu cuma seleksi tertutup semua. Kayak gitu sih. Kalau semisal nih, ini kan istilahnya wadah kan ya. Ya. Itu kalau semisal ada ngadain lomba e-sport misalnya, itu harus izin dulu ke ISPA atau ke PBSI nggak sih? Ini ini agak berat, ini agak bahaya sih. Ini harusnya emang ngeselin ya. Enggak, kan kita butuh edukasi tentang ini e-sport. Iya benar-benar banyak orang yang nggak tahu sih itu. Ini ada beberapa yang aku nggak bisa sebutin di sini ya. Mungkin nanti gitu. Kalau dari kitanya, aku bicara di kitanya aja, di ISPA aja. Itu nggak harus izin, tapi kalau misal mereka bikin dan pengen diekspos sama kita, bilang aja nggak apa-apa. Nanti tinggal cantumin logo kita aja, nggak apa-apa. Nggak harus sampai embel-embel yang izin kesana kesini. Bikin surat sini nggak perlu gitu. Cuma kalau memang udah ada dengan partnership sama kita itu nggak ada biaya apapun juga sih. Cuma kita bisa bantu ekspos juga. Dan ini juga kita juga lagi bikin ini kan sebuah media juga baru untuk di skala Jawa Timur untuk bantu teman-teman ekspos juga. Jadi di luar medianya organisasi itu kita bikin media yang emang berfokus di situ juga, yang emang fokus media aja gitu loh. Jadi teman-teman mungkin kalau mau bikin acara nggak apa-apa bilang aja ke kita. Ini bisa kita support dengan bantu ekspos juga. Mungkin kalau support dalam bentuk dalam bentuk kayak prize pool dan lain sebagainya, uang hadiah. Mungkin perlu kayak ini sih kayak proposal gitu-gitu sih. Tapi kita nggak bisa janjiin juga kan. Karena kita kan jujurly kita kan kalau di organisasi ISPA itu tanpa ada gaji. Jadi kita cuma organisasi sosial di situ. Kita bedanya itu juga bedanya dengan PBSI. Kalau di skala provinsi kan SI kan. Itu mereka dapat gaji, ada uang tahunan, iya dari pemerintah, uang tahunan yang emang turun dari Kemenpora. Karena mereka kan untuk
acara-acara mereka kan untuk umur-umur ini kan, teman-teman prestasi kan. Jadi fokusnya ke sana. Jadi memang butuh uang tahunan. Dan kalau kita kan, ya kalau butuh sih ya. Tapi punya bedanya kan kita kan cuma organisasi sosial yang emang mulai dari bawah dan itu dari teman-teman komunitas gitu loh. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang beberapa sih teman kemarin ada yang nanyain bisa seperti apa ya gini. Ya kita nggak bisa janjiin gitu loh. Yang membedakannya kan di situ gitu loh. Kita kerja sosial. Kalau yang HBSI kan memang mereka mencari bibit-bibit muda yang untuk skala prestasi gitu. Bedanya itu sih. Kalau kita kan mengembangkan ini gitu. Gitu sih. Oke Mas, boleh diceritain nggak sih awal mulanya Masnya ini bisa menjadi project manager di IESPA? Dan sebelumnya emang punya keinginan atau cita-cita nggak sih di posisi yang seperti ini? Agak lucu sih sebenarnya. Agak lucu ceritanya. Karena awal mulanya sih karena aku membentuk ini ya, event organizer-nya. Sama teman-teman di kelas, sama teman-teman ke kampus aku dan juga beberapa teman-teman juga sih di luar teman-teman kelas juga. Jadi dari situ sih sebenarnya nggak ada cita-cita jadi project manager ini gitu loh. Jadi kejadiannya itu kita karena keinginan kita sangat sedikit ya teman-teman, event-event untuk fokusnya di e-sport itu sangat sedikit sekali dan yang memahami hal itu tuh sangat sedikit juga. Jadi untuk skala Jawa Timur tuh nggak ada yang kualitasnya itu ya jujur ya karena emang sangat minim edukasi juga teman-teman ya, karena masuk ke broadcast e-sport tuh itu sangat susah tuh pembelajarannya itu. Jadi teman-teman mungkin belum ada edukasi teman-teman event-event organizer lainnya ya. Jadi di situ kita masuk ingin mempelajari juga dan ingin juga ya sedikit-sedikit lah sambil nge-kampus daripada jadi ini ya mahasiswa kupu-kupu ya. Daripada gak ada ini ya. Iya, gak ada kerjaan. Jadi kita bikin event organizer itu. Nah, udah jalan beberapa bulan. Aku ketemu sama ketua harian aku yang di IESPA itu, di IESPA Jawa Timur, namanya Mas Prakoso. Aku beberapa kali minta support kayak izin dan sebagainya untuk biar kelihatan inilah acaraku waktu itu di event organizer lebih terpercaya gitu karena kan baru terbentuk waktu itu. Tahu-taunya kamu masuk aja wis ke IESPA aja daripada kamu nanti jalan dari bawah lagi menggali sana sini, mending tak kasih wadah sini kamu masuk fokus aja untuk bikin event di IESPA gitu sih. Nah, jadi dari situ aku masuk ke sana dan ketemu dengan juga beberapa orang gede-gede sih. Jadi yang bikin aku excited dan sebenarnya nggak ada keinginan dan nggak ada cita-cita di project manager ini. Dan itu aku baru pertama kali jadi project manager gitu. Nggak ada pengalaman, karena kalau pengalaman di event ada, karena waktu di SMK aku dulu OSIS. SMK waktu itu kan. Jadi aku ada pengalaman event, cuma kalau di project manager belum ada. Jadi aku sambil belajar, sambil juga ternyata jiwa-jiwa nasionalis tuh kebentuk akhirnya. Soalnya gini, aku masuk di sini tuh akhirnya suka dan punya tujuan juga, pengen mengembangkan e-sport di Jawa Timur lebih besar lagi dan mulai punya nama lah di sana. Karena di skala nasional ya itu udah mulai nggak ada pro player dari Jawa Timur, udah mulai nggak ada. Terakhir itu Oki Ozora itu dari PUBG M, divisi PUBG M itu anak Surabaya juga. Itu terakhir dia ada masuk di Dewa United sih, di tim e-sport Dewa United ya. Itu terakhir. Ya masih ada sih kayak dari Mobile Legends ada. Mungkin kalau dari divisi game-game lain aku mungkin belum tahu ya kayaknya. Tapi lebih pastinya itu
dari anak-anak Jawa Timur mulai turun lah, dan apa ya, kalah sama provinsi lain. Bukannya mau kalah-kalahan atau menang-menangan ya, karena kan kita juga di skala nasional pun aku pun punya tujuan juga, karena di internasional kita udah mulai dipermalukan, mulai prestasi kita mulai menurun gitu loh. Jadi ada tujuan ke sana gitu. Akhirnya dari tanpa adanya tujuan, adanya itu sih. Nasionalis ya. Iya. Oke Mas. Itu kan tadi disinggung sedikit, Masnya punya e-sport ya, IO e-sport. Ya. Nah, boleh di-spill apa Mas? Sebenarnya udah mulai nggak aktif sih. Oh, udah. Ya, e-sport universe gitu. Ya. Tapi e-sport universe ini aku mau ubah arah. Tadi kan aku sebutin media ya. Jadi dari event organizer aku mau ubah ke arah media teman-teman ini nanti. Dari e-sport universe. Tapi nanti berubah nama. Jadi gitu sih. Ada bocoran nggak namanya? belum. Oke. Belum ada sih. Itu dari teman-teman sih, dari kekhawatiran sih. Kemarin kan aku datang di Fornas Bandung, acaranya ini nasional ya, e-sportnya. Itu aku ketemu dengan beberapa orang seperti Mas Ibnu Riza, itu kan ketua umumnya IESPA nasional. Dan juga ada beberapa teman yang, kalau teman-teman tahu ya, Revival. Itu dari orang Revival itu Bang Irli, dan juga beberapa orang seperti caster nasional dan lain sebagainya tuh sempat ngobrol-ngobrol gitu loh. Kalau kita jalan ke sana udah terlalu banyak itu loh, kalau event organizer itu loh. Maksudnya kayak udah ada lah, maksudnya kayak kita nggak perlu bikin lagi, tapi kita bikin ke arah yang lain gitu. Ke arah yang lain yang memang bisa bantu teman-teman dari bawah gitu loh. Kalau event organizer kan akhirnya kalau kita bantu teman-teman kan biaya operasional kan ada gitu kan, dan lumayan gede gitu loh. Bedanya dengan event organizer lain, dengan event organizer e-sport, itu biaya broadcast tuh sangat tinggi sekali gitu loh. Jadi saat PC pun minimal kalau ngejalanin event ya e-sport ya, itu minimal 4 lah. Itu PC atau laptop ya. 4 apa itu? 4 PC atau laptop. 4 PC. Minimal. Itu belum alat yang lain. Kayak aplikasinya. Itu beda dengan kayak, kalau kalian kan ada taunya Adobe itu ya. Keluarga Adobe kayak After Effects dan lain sebagainya kan, itu ya kita buka-bukaan aja gampang lah dibajak lah ya. Ya kan, buka-bukaan lah gampang dibajak. Tapi kalau untuk aplikasi broadcast itu nggak bisa gitu loh. Karena emang aplikasinya kan skala ketat banget keamanannya gitu loh. Apalagi di broadcast e-sport tuh butuh banget aplikasi yang memang skalanya udah broadcast TV gitu loh. Yang kalau kalian tahu di Mobile Legends MPL itu ya, itu kan udah broadcastnya udah skala TV itu ya. Itu PC itu nggak 4 lagi, itu udah hampir puluhan itu mereka. Jadi sederet itu udah banyak komputernya mereka. Jadi kita daripada ngebantu teman-teman dari event organizer itu susah karena ada biaya di situ kan, biaya operasional dan sebagainya. Kita mau dari grassroots aja gitu loh. Kalau kita kalau teman-teman memang butuh kayak tim broadcastnya ya bisa hubungi aja ke IESPA, itu bisa Pak. Kita bisa, tapi bantunya kan ada biaya operasional kan kalau itu kan ya. Tapi kalau media kan kita bisa bantu expose lebih gede lagi gitu loh. Jadi kayak pemberitaan dan sebagainya itu masih kan kita bisa bantu gitu loh. Kayak gitu sih. Nah, Masnya ini kan sebagai project manager di IESPA nih. Nah, tugasnya itu, perannya itu apa sih project manager itu? Mungkin beda-beda ya, mungkin kalau di tempat-tempat lain ya. Kalau aku sendiri untuk project manager tuh nge-planning sih, lebih pastinya nge-planning dari seluruh project di IESPA itu bagaimana ke depannya, dan ada apa aja di tahun depan itu, ada apa aja. Itu udah mulai ke planning. Itu aku yang nge-planning. Dan juga mengomandu lah teman-teman yang emang dari tim-tim event organizer, tim-tim ini broadcastnya ya, broadcast maupun tim event gitu loh. Jadi kita
nggak banyak sih orangnya di IESPA. Nggak sampai 10 kalau malah. Oh, nggak sampai 10. Tapi kita nanti misal ada event besar ya, kita bisa ada kayak teman-teman dari komunitas ya, jadi volunteer gitu kan. Yang pasti kalau dari aku sendiri tugasnya ya itu mengomandu itu dari teman-teman volunteer nanti kalau memang masuk di tim event maupun di tim broadcastnya gitu sih. Oke Mas, tadi kan Masnya punya IU Sport nih yang dibentuk oleh teman-temannya Mas. Iya. Nah itu masuk juga nggak ke IESPA atau gimana? Nggak semuanya sih. Ya aku sempat tawarin, cuma nggak semuanya masuk. Karena kan juga kalau di IESPA-nya kan kerja sosial ya. Jadi teman-teman ya aku bilang itu. aku nggak mau sampai mereka kepikiran masuk ke sini itu adanya uang gitu loh. Karena emang kita kan kerjanya sosial gitu loh, bantu teman-teman dan ngebantu tim komunitas e-sport buat lebih besar lagi, mengembangkan ya lebih maju lagi. Jadi ya nggak semuanya sih masuk. Ada beberapa anak di IO ku dulu masuk ke IESPA juga. Oke Mas, proyek paling besar yang menurut Masnya paling berkesan dan apa yang pernah dikerjain itu apa sih yang paling gede menurut Mas? Fornas kemarin sih. Fornas kemarin sih. Karena kan itu udah skalanya nasional ya. Jadi itu ya lumayan memberatkan juga karena dulu agak tak spill ya. Berkesannya tuh karena kita buat berangkat ke Bandung tuh nggak ada dana tuh waktu itu. Dan untuk event di Jawa Timur pun nggak ada awalnya. Jadi aku udah beberapa bulan di sana dikabarin kalau mau ada ini udah dari bulan Desember dari tahun kemarin kan kalau Fornas kan bulan Juli kemarin Fornas ya, Fordanya bulan Juni bulan Juni, Fordanya tuh Juni kalau nggak salah. Jadi dari Desember tuh dikabarin kita udah ada rapat kerja daerah sama Kormi Jawa Timur kan, semua Inorga juga. Itu nggak hanya e-sport aja sih, ada breakdance dan lain sebagainya. Jadi yang awalnya ada dana, kita dari hampir berapa bulan ya, itu kita dikabarin karena nggak ada dana. Dikabarin kalau nggak ada dana itu waktu itu. Jadi karena ini event pertama kan, pertamanya Kormi adanya Forda ini kan pertama kali di Jawa Timur kan. Jadi mungkin mereka kaget aja sih dananya sebesar ini dananya. Ya emang sebesar itu dananya gitu. Jadi kita akhirnya nyari dana sendiri itu, wah itu hampir 2 bulan itu. Hampir 2 bulan sedangkan itu dari dana operasional untuk event di Jawa Timurnya nggak ada. Dan untuk berangkat ke Fornas itu nggak ada ke Bandung. Oh itu kita kelimpungan itu lumayan lumayan ini ya berkesan banget sih, berkesannya karena sangat melelahkan. Gitu sih. Terus pas waktu di Fornas kemarin ya banyak itu dari provinsi lain pun juga keadaannya sama keadaannya. Karena kan itu kan sehabis pandemi ya. Tahun ini ya habis pandemi, tahun kemarin itu belum terlaksana tahun kemarin. Jadi nggak terlaksana karena pandeminya masih belum masih ini kan ya. Jadi semua provinsi itu kaget gitu loh. Karena kan itu kan masuk dana tahunan kan, kalau itu kan dana tahunannya Kormi kan. Itu mungkin belum diprediksi kalau bakal ada dan mereka ada kesalahan di situ sih, bisnya mungkin ya wajar lah mas, habis pandemi lah ya. Itu jadi di situ ya experience-nya juga lumayan banyak sih, apalagi di Fornas kemarin aku sempat ketemu ya salah satunya ketua umum aku Ibnu Riza, terus juga ada orang-orang besar juga, Pak Edi Lim, ketua umum pertama kali itu kan ya Pak Edi Lim. Kalau Pak Edi Lim tuh sekarang di Liga Game. Liga Game gitu. Terus ada Cidiana, itu salah satu foundernya Dewa United juga. Itu juga ini orang IESPA juga, bendahara, kalau nggak salah bendahara umum di nasional. Terus juga
orang-orang besar sih kayak Bang Pen, mungkin kalau kalian tahu ya Bang Pen itu sempat ketemu juga, Lutfi Alimawan, Oke. terus YouTuber ya. nggak ada sih, itu youtubernya nggak cuma Lutfi sih kayaknya, karena dia kan tampil di sana di Fortnite tuh kemarin dia tampil kan ada sesi ini ya hara-huru, ada sesi hiburannya lah gitu loh. Terus juga pun dapat ilmu banyak di sana juga karena ketemu ya, teman-teman IESPA yang lainnya yang udah lama juga di IESPA gitu lah. Itu sih. Oke Mas, susah senangnya jadi project manager di IESPA ini apa sih? Nyari dana sih. Nyari dana itu tadi ya. Nyari dana itu. Nyari dana karena kan aku yang planning dan juga ada teman-teman humas juga. Dan itu kan kalau teman tim humas juga kalau mereka udah lepas tangan kan akhirnya ke aku kan. Aku tetap ngebantu juga tetap ikut terjun juga di segala lini bagian gitu dari podcast, tim event, tim humas semuanya sih gitu loh. Jadi ya ikut ngerasain semuanya kesusahan dari semua ini kayak tim event adanya anak kan pasti kan kalau event kan pasti ada mungkin masih umur muda ya ada yang labil lah gini lah malah marah-marahan di pas event hari event inilah ada lah terus nanti kalau tim broadcast adanya kendala kayak kemarin di PTC kemarin sempat ada event kan di PTC Surabaya PTC Mall. Nah itu kita ada event Valorant turnamen Valorant itu game PC ya. Jadi ada 10 PC itu ada kendala-kendala yang kayak kendala teknis kalau PC-nya tuh nggak bisa gitu guys bisa nyala lah gini lah waduh itu technical isunya udah lama banget berjam-jam itu sampai akhirnya mengganggu timeline acara gitu terus juga sampai masuk ke tim broadcast juga ada masalah ini nggak bisa inilah ini nggak bisa inilah gitu loh nggak bisa tampil di live-nya lah inilah kayak gitu-gitu sih itu sih. Nah, kita kan tadi susah terus tuh. Nah, senangnya apa sih? Kok senangnya sih karena masih berkecimpung kerjanya masih berkecimpung di ini ya apa hobi ya game ya. Jadi aku masih ngikutin game-game meskipun udah beberapa game nggak main ya kayak Valorant udah nggak main karena apa ya banyak ini lah banyak smurf. Itu capek di rank bawah itu ini ya masih kak senangnya karena masih kerja di ini sih hobi di berkecimpung di hobi itu. Jadi meskipun ada susahnya ngejalaninnya sambil seneng gitu loh. Karena aku juga suka teknologi juga nih kayak ngoprek-ngoprek PC gitu kan masih suka kan kayak teknologi kayak kamera-kamera gitu kan masih inilah. Jadi meskipun apa ya ada susahnya yang banyak tapi senangnya juga lumayan banyak gitu loh. Gitu sih. Jadi meskipun susah banget nih nggak kerasa gitu ya kan soalnya suka gitu. Bukan nggak kerasa kerasa ya. Tetap kerasa cuma ini ya sambil dijalani sambil tersenyum lah. Meskipun badan terkoyak-koyak itu gitu ya. Iya gitu sih. Oke. Selain jadi untuk saat ini e-sport yang paling populer apa sih Mas? Kan secara Masnya ini punya pengalaman di dunia bidang IO e-sport. Iya. Apa sih Mas? Kalau udah jelas sebenarnya kalau paling populernya sih Mobile Legends sih masih dipegang raja ya. Iya. Ya untuk kalau dari genrenya sih mobile sih. Emang sekarang tuh game mobile tuh merajai banget sih. Kalau dari FPS itu masih PUBG M dipegang PUBG M. Kalau dari game MOBA masih dipegang Mobile Legends ya. Itu untuk di Indonesia sendiri ya. Kalau di internasional beda lagi. Beda lagi ya kalau di internasional. Kalau MOBA masih dipegang Dota sih. Dota ya? Iya Dota. Bukan Wild Rift ya? Bukan. Wild Rift itu masih apa ya? Wild Rift itu masih fokusnya itu kan ini ya apa? Mobile ya. Itu masih di Korea aja sih. Masih di Korea. Iya masih di Asia lah. Kalau di skala internasional globalnya itu masih Dota gitu loh. Kalau FPS ya masih pegang CS:GO lah. Siapa lagi kalau nggak tahu CS:GO ya. The one and only ya. Iya. Tapi PUBG M mulai merangsek naik juga karena masih mereka mulai banyak turnamen internasionalnya sekelas dunia masih ada dua kejuaraan kalau nggak salah jadi di tiap region juga masih ada gitu loh
kalau PR-nya ini kan, PR-nya yang kayak Dota dan apa CS:GO, mereka kan udah mulai sepi di Asia Tenggara. Nah, di Asia Tenggara itu udah dirajain oleh ini dua game ini, PUBG M sama ini Mobile Legend gitu. Karena emang friendly apa? User friendly ya. Karena cuma bermodal HP mereka udah bisa gitu loh. Kalau teman-teman yang kayak game PC kan main mahal, sebenarnya sama aja sih. Tapi sekarang juga mahal-mahal gitu kan. Iya, karena sekarang teman-teman pro player minimalnya tuh ya HP-nya iPhone mereka. Untuk di pertandingannya HP iPhone udah 10 juta ke atas kan ya. Kalau nggak tahu ya, kalau mungkin ada teman-teman beli bekas nggak tahu juga sih itu. Ya mungkin bisa aja ya. Cuma kan ya bedanya kalau teman-teman mobil sama PC kan lebih ribet PC gitu, kayak barangnya gede gitu kan. Jadi teman-teman ya untuk maintenance-nya tuh lumayan ribet. Mungkin itu kendalanya sih mungkin ya, salah satunya itu. Itu sih kalau paling rame dan paling masih diminati ya itu game mobile ya. Game mobile masih dipegang game mobile kalau di Asia Tenggara. Oke Mas, untuk saat ini tuh dan kedepannya itu semenjanjikan apa sih Mas e-sport ini? Ini kendala juga, sebenarnya ada kendala juga sih kalau kalian semenjanjikan apa dan karena untuk di pro player e-sport sendiri di Jawa Timur ya, mereka udah fokusnya ke uang. Uang. Iya. Kalau emang mereka fokusnya ke uang itu kurang menjanjikan teman-teman gitu. Kalau apalagi di pro player di Jawa Timur tuh masih di skala provinsi ataupun skala kota itu udah terlalu sombongnya minta ampun gitu loh. Udah sok jago banget gitu loh. Padahal masih ada skala nasional, belum ketemu kota-kota yang lain, itu udah apa ya? Udah angkuh gitu. Iya, udah seangkuh itu tuh loh. Dan udah sepamer itu. Sebenarnya kalau mau semenjanjikan apa ya harus merendah bukan merendah, maksudnya kayak kalian ingat kalian setinggi langit pun harus membumi gitu loh, tetap membumi. Jangan sampai kalian udah di langit tapi sifat kalian selangit itu gitu. Enggak ada aturan ya. Ya kalau mau bisa menjanjikan apa ya menjanjikan banget gitu loh. Asal kalian untuk berprosesnya jangan fokus ke uang dulu gitu loh. Karena kan sekarang karena fenomena di Indonesia pro player itu udah di-entertainkan gitu loh. Jadi e-sport di Indonesia itu nggak jauh-jauh dari entertain gitu loh. Jadi kalau kalian pro player-nya ya nggak jaga image kalian ya sama aja gitu loh. Kejadiannya dengan baru aja kejadian kemarin ada pro player dari Surabaya, dari Jatim kena kasus gitu loh. Kasus apa tuh? Kalau sensor nggak usah ya. Enggak. Ini namanya enggak aku sebut aja ya. Mungkin kalau teman-temannya udah tahu kasusnya, pelajaran aja ya. Jadi dia udah masuk di tim e-sport nasional. Ya, tapi dia kena kasus termasuk termasuk pelecehan itu loh. Pelecehan, jadinya kena hujat satu Indonesia, kena hujat banget karena ya kita tidak mentoleransi untuk kasus itu ya, apalagi kasus pelecehan. Karena e-sport pun juga dari kami pun ya nggak akan memelihara hal itu gitu. Kamu juga kita membela kesalahan. Karena mungkin ya kita nggak tahu di posisi dia gimana, entah kondisinya dia apapun, ya dia nggak menjaga image sama aja. Pokoknya intinya dia nggak menjaga image dia gitu loh. Dia nggak menjaga image dia di publik, akhirnya kena gitu loh. Jadi kalau kalian sombong masih di kota aja, kan kena udah brand image kalian kan jadi jelek gitu loh ya. Kan kalau kalian image diri kalian kalau jelek kan sama aja gitu loh. Apalagi e-sport udah di internet kan, kalian susah masuk untuk ke nasional itu susah masuk gitu loh. Meskipun kalian sejago apapun ya, sejago udah ngalahin pro player nasional lah. Tapi kalau kalian kurang mengentertainkan diri kalian juga sama aja gitu loh. Dan kurang menjaga image kalian juga gitu. Begitu sih. Makanya kan kalau pro player di nasional kan nggak jauh-jauh dari konten juga. Mereka melakukan live streaming dan lain sebagainya gitu loh.
Jatuh-jatuhnya konten kreator gitu. Iya, ya kalau fokusnya ke pro player ya emang gitu. Salah mungkin ada benernya kalau tapi nggak sepenuhnya benar gitu loh. Karena kan kalau pro player udah mengentertainkan dirinya sepenuhnya tapi dia lupa untuk mengasah kemampuannya sama aja gitu loh. Jadi jangan lupa gitu loh. Kalau kalian aku udah bikin konten udah rame di TikTok ya. Tapi lupa mengasah kemampuannya, akhirnya nggak kelirik sama tim-tim e-sport yang di nasional sama aja gitu loh. Gitu sih. Oke, yayasan kita ini kan bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia. Iya. Nah, kalau kita belajar tentang e-sport atau di bidang event organisernya ini, bidang apa sih, skill apa sih yang kita bisa pelajari dan bisa kita kembangkan gitu? Banyak banget sih, apalagi ini ya SDM ya, secara SDM-nya ya. Kalau mungkin secara singkatnya mungkin susah ya kalau untuk pembelajaran secara propernya ya. Tapi mungkin untuk pembelajaran kayak di industrinya itu sangat banyak sekali. Contohnya salah satunya kayak caster. Shortcaster itu juga profesinya sangat menjanjikan. Untuk mungkin teman-teman yang suka ngobrol nih, udah biasa jadi MC, mungkin udah biasa mungkin bosen ya dari jadi MC, mungkin bisa mempelajari di bidang itu gitu, bidang shortcaster itu kan itu nggak jauh berbeda dengan komentator divisi sport yang lainnya, divisi sport ya, misalnya kayak bola ataupun yang lainnya gitu loh. Atau mungkin mungkin ada teman-teman yang jadi reporter, jadi ini mungkin pengen jadi ini ya. Kalau jadi caster kan masih bisa gitu untuk pelajari. Jadi skill bidang komunikasi lah di situ kan ya. Itu bidang komunikasi kayak itu ya salah satunya ya. Kan kita ilkom nih. Ya, ilkom nih. Jadi salah satunya itu kalau di industrinya dan beberapa yang lainnya kayak mungkin secara teknisnya kayak analis ya. Analis itu mungkin teman-teman yang suka nge-game dan udah paham secara strategi dan lain sebagainya itu bisa dipelajari juga. Itu kalau kalian nggak jago di gamenya tapi jago menganalisis itu masih bisa masuk di sana. Jadi masih masuk untuk tim-tim analisis. Jadi di tim e-sport tuh ada nggak hanya pro player adanya, ada tim gizi, ada tim analis, ada coach dan lain sebagainya gitu. Kalau dari segi industrinya yang lain itu dari segi broadcasting gitu, itu masih bisa gitu loh. Kalau kalian teman-teman mungkin generasi kita ya mungkin udah melirik kalau TV itu kurang ya. Itu masih bisa masuk di sana itu loh. Broadcasting TV kan ya mungkin nggak jauh-jauh dari apa ya, dari televisi dan mungkin televisi kan udah apa ya? Udah jadul gitu. Udah apa ya? Bukan udah jadul, mungkin udah kurang diminati teman-teman ya. Kurang diminati teman-teman dari generasi kita itu loh, generasi mungkin yang lebih muda dari kita udah melirik YouTube dan lain sebagainya kan. Dan e-sport pun broadcast-nya ya ke arah YouTube dan beberapa platform yang lainnya kayak TikTok dan lain sebagainya gitu. Dan itu kualitasnya nggak jauh berbeda dengan televisi. Mungkin teman-teman ada yang menganggap lebih baik, aku ya itu nggak bisa menyetujui juga karena kan broadcast e-sport kan masih nggak terlalu lebih mudah daripada ini kan broadcast TV kan. Kita kan nggak tahu TV-TV yang lain kan, kalian kan melihatnya TV-TV di Indonesia ataupun TV-TV yang belum ada TV-TV yang kalian belum nonton kan nggak tahu kan itu. Jadi ya untuk dari segi teknisnya di situ. Oke Mas, terima kasih nih udah banyak banget sharingnya ya, saya kita ngobrol panjang banget ini. Panjang. Ya, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Dan ada closing statement nggak buat sobat-sobat Imbas yang sedang nonton atau mendengarkan podcast ini? Kalau mau kaya jangan judi, tetap berusaha dan tetap jangan lupa bersedekah. Oke, siap. Say hello brother. Ya. Oke, ada Instagram atau sosial media yang perlu dipromosikan atau mungkin acara event-event yang perlu dipromosikan mungkin bisa? Mungkin kalau event-event belum ada yang bisa dipromosikan sih. Tapi kalau teman-teman yang mau mengetahui e-sport lebih dalam lagi mungkin bisa ya follow IG-nya IASPA Jawa Timur ya. @IASPA-Jawa-Timur, @IASPA-Jatim.org. Tuh. Gitu ya. Instagramnya Masnya sendiri mungkin? Nggak perlu kayaknya. Nggak apa-apa Mas. Biar semua orang tahu. Instagram saya sendiri @dayat.bar. Oke, siap.
Oke teman-teman sekalian, terima kasih telah menonton podcast ini atau mendengarkan podcast ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, share ke teman-teman kalian agar podcast ini semakin ramai teman-teman. Dan buat kalian yang nonton di Spotify juga jangan lupa follow ya. Kalian juga bisa follow Instagram kita di Insan Mulia Bangsa dan kalian juga bisa dengerin audionya aja di Spotify namanya Imbas Podcast. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, guys.